Jadi Anda mahasiswa saya, ya tentu mahasiswanya tidak seluruhnya berada di kelas saya, tapi saya anggap semua mahasiswa saya. Kita akan mengadakan semacam pembekalan ya, pembekalan. Nah ini sudah banyak sekali saya. Jadi kita akan mengadakan praktikum minggu depan. Nanti sudah diatur sama asisten dan koordinator praktikumnya dosen Pak Rispandi, dosennya koordinator ininya Pak ini atau ini rekan Anda Hadina sebagai koordinator dan ada sekitar 11 atau berapa asisten yang akan melakukan proses pembimbingan proses praktikum. Oke ya. Jadi intinya di nanti praktikum itu ada beberapa modul yang mahasiswa dapat, yaitu 6 modul praktikum ya. 6 modul praktikum ya, intinya adalah seluruhnya melakukan proses pengukuran ya, pengukuran measurement ya. Karena mata kuliah ini kita ini adalah mata kuliah pengukuran ya, tapi yang diukur itu bukan sifat mekanik atau sifat fisik ya. Anda tahu ya sifat fisik itu misalnya berat, temperatur ya. Sifat mekanik itu misalnya kekuatan tarik, kekerasan, kekuatan ketangguhan. Ya, itu tidak ya. Anda sudah dapat mudah-mudahan di praktikum yang lain. Di praktikum logam itu kekuatan pengukuran ya, pengukuran sifat mekanik. Tapi yang kita ukur adalah pengukuran sifat geometrik ya, geometrik benda. Jadi sekali lagi geometrik ini kata-katanya yang penting ini geometrik ya. Geometrik benda ini banyak sekali ya. Umumnya disebut dimensi, bentuk dan kekasaran barangkali ya. Kekasaran itu kekasaran. Bentuk ini ada banyak sekali. Mungkin ada 12 bentuk. Ya, apakah bentuknya bulat, apakah bentuknya datar, apa bentuknya lurus, apa bentuknya sesumbu, apa bentuknya run out, ada bentuknya posisinya betul, ada bentuknya menyudut dan lain-lain sebagainya. Jadi kita mengukur ada sekitar sebenarnya ada 16 atau 17 macam geometrik, tapi dalam praktikum tidak bisa ya, kita hanya mengaku berapa buah saja ya. Harusnya di kuliah juga ada tuh geometrik ini ya, geometrik kesumbuan, concentricity, geometrik kebulatan, kedataran ya. Kalau tidak ada itu tidak jadi benda itu. Ya, benda itu jadinya, mesin itu jadinya karena ada itu. Baru jadi. Oke. Jadi yang pertama pengukuran linear dan pengukuran lubang. Itu biasanya geometriknya dimensi. Dimensi ya. Kalau linear itu dimensi dalam arti berapa diameternya, berapa lebarnya, berapa panjangnya, berapa tingginya, berapa itunya. Ya, linear. Kalau lubang tuh ya diameter juga, tapi diameter dalam. Ya, diameter dalam. Jadi yang diukur itu dimensi ya, dimensi. Dimension, ya ukuran, dimension, ya, diukur geometriknya. Yang linear itu biasanya alat ukurnya langsung biasanya. Ya, kalau sudah belajar sama dosennya di kelas pasti sudah terangkan ada alat ukur itu langsung, direct. Nah, kalau lubang itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya. Kemudian yang ketiga modul yang diperkenalkan adalah kalibrasi alat ukur. Nah, kalibrasi alat ukur ini ya sebenarnya tidak pengukuran dalam arti geometrik betul. Ya. Kalibrasi alat ukur ini sebenarnya membenarkan, ya. Membenarkan kembali alat ukur yang ada, mencocokkan kembali skalanya. Nah, di sini dipakai suatu
alat ukur yang disebut bukan lagi alat ukur langsung. Kalau sudah belajar di kelas, bukan lagi alat ukur tidak langsung atau indirect, tapi alat ukur yang dianggap paling benar, paling hebat, paling reference. Yaitu disebut juga alat ukur standar. Jadi alat ukur itu ada yang disebut alat ukur standar. Ya, alat ukur yang menjadi standar. Ya, kalau dia sudah jadi standar, artinya dia bisa bisa mengkalibrasi, ya, bisa mengkalibrasi atau ini. Jadi kalau di kelas itu siapa yang paling pinter, yang paling benar jawabannya, itu saya anggap kalibrasinya itu. Kalau periksa ujian saya anggap saya periksa dulu, oh dia dapat 100 dulu, nah yang lain itu kira-kira saya bandingkan aja. Nah, ini berapa nih? Oh, ini ada salahnya sini, ini ada salahnya begitu. Nah, saya anggap dia sebagai alat ukur standar saya, sebagai alat ukur standar yang gunakan mengkalibrasi. Jadi modul 3 ini nanti ada tugas Anda mengkalibrasi alat ukur yang ini di atas ini. Alat ukur linear atau alat ukur umumnya alat ukur linear yang kita kalibrasi. Ya. Nah, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu sebenarnya pengukuran kebulatan. Nah, kebulatan itu simbolnya nanti simbol apanya melingkar begini ya. Jadi ada melingkar kotak gitu ya. Nah, 0,10 artinya kebulatannya tidak boleh tidak bulat sampai 0,01 mm. Nah, itu termasuk toleransi bentuk ya. Bentuk itu ada salah satunya bulat ya. Jadi kalau misalnya apa namanya penggerak printer itu kalau tidak bulat, tidak jalan itu head printer itu pasti bahasa Padangnya tersake itu. Ya harus bulat. Kalau enggak jadi barang itu. Ya, oke. Kemudian ada nomor 5 adalah modul kekasaran. Nah, kekasaran ya inilah geometrik yang berhubungan dengan kekasaran permukaan. Bagaimana kualitas permukaan ya. Ya. Kalau anak kecil itu kan kasarannya mulus, imut-imut anak kecil, baby face, kasarannya bagus itu. Kalau sudah gede dia mulai kasar deh kasarannya tinggi ya. Produk juga sama ya, ada kekasaran produk. Mengapa ya? Karena ada pentingnya di dalam komponen mesin. Ada yang kasar, ada yang halus, ada yang subgini, ada macam-macam. Itu teknologi pembuatan begitu. Kemudian terakhir adalah leveling meja rata ya, supaya kita anggap sebuah mesin itu kan apa ya bisa saja tidak level atau tidak datar, tidak segaris atau tidak sejajar ya. Maka kita datarkan lagi ya. Jadi toleransinya itu simbolnya kotak gitu ya. Kotak. Misalnya kedatarannya 0,2 ya. Ya artinya tidak boleh lebih besar dari 2. Kalau 2 enggak bisa dia. Jadi harus datar. Jadi mesin yang kita install dimanapun nanti harus diuji levelnya. Supaya apa? Supaya kalau tidak level dia bebannya tidak sama. Nanti nggak bisa itu melakukan proses pemesinan nggak bagus dia. Bebannya berbeda. Ya, hasilnya juga bisa berbeda. Maka modul-modul ini adalah modul-modul dasar bagaimana kita mengetahui geometrik. Kalau kita mengetahui geometrik, kita bisa membuat komponen. Nah, kalau kita membuat komponen, kita bisa membuat mesin. Nah, jadi kalau kita tidak tahu geometrik, tidak tahu mengukurnya, mesin itu, terus kita buat apa ya? Kamu kan sudah praktikum manufaktur ya, mungkin semuanya. Itu kan salah semua itu, bisa jadi. Karena komponen tunggal Anda buat ya. Ya, komponen itu akan menjadi benar kalau dia digabung. Kalau digabung nggak mau dia tuh, nggak jalan bautnya, nggak jalan ini sistemnya gitu. Berarti geometriknya nanti ada yang salah itu. Jadi mesin itu sebenarnya bagaimana kita memadukan geometrik itu sehingga dia jalan, ya, kehalusannya, kebulatannya segala macam. Sehingga metrologi adalah dasar dari proses produksi ya. Mengapa? Karena produksi itu kan membuat. Kalau membuat, are you sure? Ya, gitu. Are you sure? Ya, are you sure that you make is correct? Ya, benar. Cara salah satu-satunya cara untuk membuat kita yakin adalah kita ukur. Betul ya? Kalau kamu ukur, kamu lihat aja, benar Pak, ya nggak benar tuh.
Ini udah benar Pak, saya lihat aja Pak dengan mata telanjang udah selesai Pak, bagus ini. Bulat Pak, ada lah. Dimensinya sudah segini Pak, saya dengan telepatinya sudah tahu Pak. Cocok dia penting Pak. Enggak mungkin itu. So, you have to measure. Kalau Anda mau measure, membuat, Anda harus belajar geometrik. Maka sekarang adalah praktikum tentang geometrik ya, metrologi. Itu aja barangkali. Nah, sekarang kita masuk modul 1. Modul 1 itu adalah pengukuran linier. Nah, mungkin saya langsung saja ke diktatnya. Ke diktatnya saya masuk aja ke diktatnya. Ini diktat ya, mudah-mudahan nanti minggu depan sudah diberikan. Ini diktat yang sudah saya buat. Ini baru saya buat tahun 2025 ya, baru saya buat ya. Artinya dia sudah barang lama tapi saya revisi dia ya. Ada beberapa modul yang saya revisi, modul 2, 3, 4, 5 dan 6 saya revisi isinya. Kemudian oke, jadi pertama itu adalah apa namanya? Modul pertama ya, modul pertama itu adalah ini pengukuran linier. Kan ada 6 modul yang Anda praktikumkan nanti ya. Nah, pengukuran linier ini adalah terutama pengukuran langsung ya. Saya kira sudah Anda kuliahkan juga dua topik utamanya, yaitu ini barang ya. Barang ini namanya jangka sorong ya. Nanti asisten terangkan apa itu jangka sorong, berapa buah skala jangka sorong. Ya, tidak satu ya. Dia ada skala nonius namanya. Apa gunanya skala nonius? Terus apa kecermatan? Itu nanti asisten lah yang mungkin akan menanya lebih lanjut di tugas-tugas pendahuluan ya. Ini alat ukur jangka sorong ya. Ukur ukur langsung ini namanya ya. Karena dengan ini langsung dimensinya bisa diperoleh. Kemudian alat ukur lain adalah alat ukur ini mikrometer. Namanya mikrometer. Kecermatannya apa Pak? Mikron Pak? Tidak ya, salah ya. Kecermatannya tidak sampai mikron. Kecermatannya kalau yang tahu berapa ya? Kecermatannya kalau yang tahu. Nah, kecerdasannya di sini kecermatannya adalah di sini 0,01 milimeter ya. Kalau dijadikan mikron itu jadinya 10 ya. 0,01 ini jadikan mikron ini 10 mikron ya. Mengapa kecermatannya 0,1? Nah, itu bisa dijawab nanti ya. Nanti dia skalanya berapa buah? Skalanya nanti ada 50 skala di sini nih. Skala dia ada berputar-putar di sini. Ya, berputar ada 50 buah. Nah, setiap 50 dia bergeser, biasanya dia bergeser setengahnya, setengah milimeter. Nah, nanti Anda bisa menghitung mengapa skalanya kecermatan itu, nanti ditanya sama asisten barangkali, itu menjadi pertanyaan yang harus Anda mengerti ketika responsi. Ya, bentuknya ada bermacam-macam. Nah, tentu Anda dengan dua alat ukur itu akan mengukur berapa buah ya? Dua kalau tidak salah ya, dua buah benda kerja ya, dua buah. Satu benda kerja lain apa ya? Harusnya ada satu benda kerja yang nampak di sini ya. Harusnya ada satu lagi benda kerja yang, atau kita lihat di sini ya. Di sini ada benda kerjanya. Ya. Nah, ini benda kerja pertama kalau tidak salah ya, di nanti objeknya. Mungkin bisa diganti nanti asisten nanti di tahun-tahun berikutnya. Masa itu aja dari dulu. Ini nggak benda kerja sedang, ini benda kerja berikutnya. Kita ukur dengan dua alat ukur yang sama-sama alat ukur linier, sama-sama alat ukur langsung, ya. Tapi yang satu namanya jangka sorong, yang satu mikrometer. Nah, Anda harus tahu secara esensi apa perbedaan dari kedua itu, ya. Ya, dari kecermatan, dari ketelitian, dari skala, dari kapasitas ukur, dari rahangnya dan segala macam Anda harus tahu. Nah, mudah-mudahan itu nanti akan ditanya lebih lanjut supaya Anda lebih mengerti. Ini cuma membekali saja sedikit. Nah, ini kecermatan juga ya. Itu modul 1 ya. Itu modul 1 yang Anda lakukan, saya rasa modul paling paling pendek ya, paling agak mudah menurut saya yang
relatif tidak terlalu susah. Nanti dari modul 1 itu ada tugas ya. Ini semacam apa ya? Semacam tabel yang Anda harus isi ya. Jadi ada alat ukurnya mikrometer, ada jangka sorong. Terus Anda mengukur membandingkan dua alat ukur ini dengan kecermatan yang berbeda untuk kedua benda ini. Mungkin ini satu tabel dan ya ini benda ukurnya dan ada satu tabel lagi. Ini ada dua tabel untuk benda kerja yang kedua atau yang pertama. Nah, ini satu benda kerja, ini satu benda kerja lagi. Jadi ada dua benda kerja yang Anda ukur. Kemudian ada tugas selesai praktikum, yaitu adalah Anda dapat memberikan deskripsi. Nanti dibaca ini. Ya, pertama perbedaan konstruksi antara mikrometer dan jangka sorong, konsekuensi perbedaan kecermatan dari ukur dan hasil pengukuran dari kedua alat ukur tersebut. Nah, ini dijawab dalam laporan kita. Jadi laporan kita relatif tidak panjang. Laporan di dalam laporan itu adalah sebenarnya isinya tabel ini, tabel hasil praktikum yang Anda coret-coret. Ya, Anda sebaiknya dicoret-coret itu hasilnya. Setiap kita mencoret-coret hasilnya. Kalau tidak dicoret artinya Anda tidak praktikum itu. Jadi coret hasilnya, dibuat angkanya. Ya mungkin bisa jadi teman Anda yang mengukur. Kemudian Anda tugas tambahannya adalah ini ya, mendeskripsikan ini. Nah, kemudian ini dijadikan PDF, kemudian PDF itu dikumpulkan di masing-masing dosen sesuai dengan mata kuliah Anda. Jadi setiap Anda ini punya masing-masing dosen dan saya harap setiap dosen itu sudah membuat modul kantong-kantong di Island ya. Kalau Anda perkuliah dengan saya kan sudah biasa pakai Island. Saya sudah membuat kantong-kantong misalnya untuk tugas ini kan ada kantongnya. Di kantong itulah dikumpulkan. Nah, satu lagi adalah cover ya. Cover depan itu ya buatlah mungkin kalau bisa standar atau apa, nama Anda, NIM Anda, asisten Anda siapa. Yang penting itu asisten juga dan tanggal Anda praktikum kapan. Supaya kami tahu kalau dia mengumpulkannya lebih dari seminggu, artinya anak ini gimana nih? Ini mana round-roundnya? Ya, dia harusnya kalau makin cepat makin baik. Ya, berarti dia artinya responsif terhadap tugas-tugasnya, care terhadap tugas-tugasnya itu punya ini. Dan juga laporan ini ini nanti harus diminta paraf dari asisten ya supaya betul bahwa datanya itu memang benar sudah dilakukan sesuai dengan praktikum. Itu asisten Anda yang memparaf data-datanya itu sebelum Anda memasukkannya ke dosen masing-masing. Gitu kira-kira ya. Apa namanya? Kemudian modul 2 sudah berapa ya? Sudah panjang juga nih. Modul 2 adalah pengukuran lubang. Jadi ya mengukur lubang ya. Lubang yang alat ukur yang dipakai ada 3 nanti ya. Ada 3. Ya, saya lihat aja alat 3. Ini alat ukur yang dipakai adalah alat ukur lubang. Ini 3 buah ini. Namanya triobor. Ini alat ukur langsung. Ya, bisa mengukur langsung lubang ini. Ya, diameter lubang. Tapi range-nya kecil sekali. Range yang diukur. Kemudian yang ini teleskop gauge. Ini rahangnya ini bisa berubah-ubah ini. Ini alat ukur tidak langsung namanya nih. Artinya dia tidak bisa mengukur ini langsung ini. Ya, harus pakai alat ukur tambahan baru bisa dapat lubangnya itu. Dan ini juga sebenarnya ini alat ukur tidak langsung juga namanya dial bore gauge ya. Nah, ini ilustrasinya ya, alat ukur tidak langsung itu ya ini. Misalnya yang teleskop gauge mengapa saya sebut ini kita kita coba dia lubangnya dia bisa ini ya, bisa memanjang dan memundur ya. Kemudian kita bisa kunci di sini. Nah, hasilnya itu kita ukur dengan jangka sorong. Sebentar ya, jangka sorong ya. Kemudian oke, maaf. Diukur dengan jangka sorong ya. Jadi jangka soronglah yang menentukan nilai itu. Kemudian dial bore gauge ini ya juga sebenarnya alat ukur tidak langsung karena Anda tahu di sini yang didapatnya dengan ini apa namanya istilahnya? Ada ada dial indicator di sini, jarum. Apakah jarum itu menunjukkan ukuran? Enggak ada menunjukkan ukuran. Jadi gimana Pak ukurannya? Nanti hasilnya ini
dipakai ini, dipakai referensi jangka sorong atau mikrometer. Berapa dimensinya ini? Nah, nanti dari dimensi standar berlebih berapa, berlebih kurang berapa itu ditambah saja nanti kira-kira begitu. Itu yang disebut. Nah, biasanya ini dipakai di apa ya? Di bengkel-bengkel. Nah, itu mengenai modul 2. Nah, modul 2 itu apa yang dilakukan nanti hasilnya modul 2 itu Anda artinya mengukur dua benda tadi ya. Ada dua benda objeknya. Saya lupa lagi di mana gambarnya. Dua benda itu. Sebenarnya ada gambarnya. Ini gambarnya. Ada dua benda ya. Ada gambar benda satu dan benda kerja dua. Nanti diukur pakai 3 alat ukur tadi ya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kira-kira begitu. Ini tabelnya diisi. Nanti praktikum Anda hasilnya apa? Ya mengisi tabel ini. Ya, supaya arti Anda sudah praktikum itu. Kemudian Anda diberi tugas tambahan seperti yang itu. Tugas tambahannya ini ya. Tugas praktikum itu nanti modul ini mencari IT ya. IT itu singkatan dari International Tolerance, ya, toleransi. Ya, toleransi ya. Jadi dimensi itu punya toleransi juga, terutama lubang. Kan Anda buat lubang nih, lubang itu juga punya toleransi. Yang Anda cari adalah IT 6, IT 7, IT 8 ya. Mungkin karena IT ini banyak ya dari IT 1 sampai IT 16 ya. Ngapain dicari semua? Setahu saya dalam praktek yang paling banyak dipakai itu adalah IT 6, IT 7 dan IT 8. Paling banyak. Ya, yang paling banyak lah Anda tahu. Kalau tahu IT 6 ya tahu yang IT yang lain sebenarnya. Ya, tapi ya udah. Nah, nanti IT 6, IP 7 dan IT 8 ini dicari untuk masing-masing benda ya. Bendanya kan dua tadi. Jadi benda satu ada IT 6, IT 7 dan IT 8, benda dua ada IT 6, IT 7 dan IT 8 ya. Nah, IT ini mencarinya tergantung dari diameter bendanya. Ya, biasanya begitu. Nah, cara mencarinya nanti ada caranya di diktat. Ya, caranya misalnya gini, misalnya Anda mau cari singkat saja ya, Anda mencari lubang diameter ini. Ini kan 60H7 ini kan kalau Anda belajar menggambar kemarin dengan Pak siapa begitu, ini adalah toleransi lubang ini. Diameternya 60, hanya penyimpangannya IT-nya 7. Nah, IT-nya 7. Ya. H itu penyimpangan. Kalau yang besar lubang, kalau yang kecil hanya poros, kata Pak dosennya. Nah, jadi H besar itu arti lubang ini. Ya. Nah, berapa IT 7 ini? Nah, carilah. Kan diameternya 60. Nah, kalau diameternya 100, beda lagi, ada lagi cara mencarinya, tabelnya lain. Jadi kalau 60 ada ya, 60 itu dicari dulu D1, D2-nya. Kira-kira begitu. Kan 60 nih, 60 itu terletak di mana D1, D2-nya, ada tabelnya. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, di sini. 60 itu kan terletak antara 50 dan 80. Maka D1-nya minimumnya 50, D2-nya 80. Nah, dari D1, D2 ini nanti baru kita cari, ada rumusnya, begini rumusnya. Ya, Anda cari di ChatGPT gini juga kok rumusnya. Ya, D sama dengan ini. Nah, D dapat ini. D dapat ini nilainya. Ya, 63,2. Nah, dari D ini nanti dimasukin D-nya di rumus ini. Pak, dari mana datang rumus ini? Ini rumus internasional. Tidak tahu ChatGPT gini juga rumusnya nanti itu. Ya, kalau Anda. Nah, ini rumusnya, masuk D, nanti dapat I-nya. I-nya dapat dalam mikron. Nah, I-nya ini yang menentukan IT nanti. Ya, nah, I-nya. Jadi misalnya di tabel ini ya, ada kalau kita balik ke tabel ini, kalau IT-nya 7, maka 16I dia. Kalau IT-nya 8, 25I. Kalau IT-nya 9, 40I. Nah, gitu. Contoh kalau tadi IT 7, 16I. Ya, 16I. Balik ke sini. 16I. Jadi mana tadi? Ya ini, 16I. Nah, ini IT 7, 16I. 16I. I-nya berapa tadi? I-nya 1,79. Nah, ini dapat 29 mikron. Inilah toleransinya lubang tersebut. Atau 0,029 mili. Jadi kalau lubang itu 60, H7 ini, nah kalau H itu penyimpangannya pas di 60,
maka lubang atasnya, batas atasnya 60 tambah ini. Ya, jadi ini. Nah, ini biasanya di dalam ini sering. Nah, mungkin ini bagian tugas yang ditambahkan untuk modul tersebut. Kemudian ada pertanyaan, tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Kemudian modul 3, ya, modul 3. Ya. Modul 3 ini tadi apa? Modul 3 ini adalah kalibrasi. Ya, kita kalibrasi. Dengan apa kita kalibrasi? Tadi jawabannya bukan dengan alat ukur langsung. Bukan dengan alat ukur tidak langsung. Kita mengkalibrasi dengan alat ukur standar yang betul-betul benar, ya, yang betul-betul standar. Nah, apa itu alat ukur standar? Nah, mudah-mudahan sudah diterangkan di kelasnya. Namanya adalah blok ukur namanya. Nah, kita punya alat ukur. Ini harganya cukup mahal dan memang tidak dimiliki oleh banyak orang. Hanya sekolah-sekolah yang memiliki ini, alat ukur, blok ukur. Bentuknya seperti ini, ada beberapa blok, ada 112 blok yang bisa menyusun dimensi-dimensi. Ya. Nah, kita bisa menyusun dimensi. Kemudian, berarti kita ingin mengkalibrasi, ya, atau kita ingin mengetahui misalnya jangka sorong saya ini betul nggak, mikrometer saya ini betul nggak dimensinya itu. Kalau 16 mili kata jangka sorong, saya ambil blok ukur 16 mili, ternyata enggak 16 mili dikatakan 16,01 katakan, berarti si mikrometer saya salah. Nah, jangan Anda salahkan blok ukurnya, karena blok ukur itu alat yang betul-betul standar, yang betul-betul benar, ya. Nah, tugas Anda di praktikum dengan asisten nanti bersama-sama adalah melihat, memakai sebuah alat ukur. Katakan ini contohnya apa ya? Alat ukur ini siapa yang diukur ini? Yang diukur ini jangka sorong. Nah, jangka sorong itu benar enggak ukurannya? Kita ambil beberapa ukuran ini seperti ini. Nah, kan ini sembarang, tentu nggak semuanya bisa. Maka Anda blok ukurnya Anda susun-susun nanti. Nah, ini ada teknik-teknik juga yang perlu Anda pelajari ini bersama asisten nih. Nah, Anda susun ya. Karena blok ukur itu tidak bisa semua dimensi. Dia harus disusun ya. Jadi susunnya dan digabungkan ya. Nah, ini. Jadi Anda susun dia, Anda gabungkan dia satu demi satu. Kalau 4, Anda gabung 4 dia. Nah, ini dia bentuknya. Karena blok ukur ini mahal. Mengapa mahal? Karena permukaannya betul-betul rata. Permukaannya betul-betul paralel antara satu sisi dengan sisi yang lain. Itu yang buat dia mahal. Betul-betul halus. Betul-betul benar. Betul-betul semua. Maka kalau digabungkan dia pasti lengket. Lengket ya. Jadi digabungkan. Kemudian ya Anda menguji setiap dimensi yang ada di jangka sorong maupun jadi saya rasa ini cukup banyak tugasnya. Ada 3 alat ukur yang mau dikalibrasi. Pertama jangka sorong tadi, ada jangka sorong nomor 2 lagi nih. Ini juga ada jangka sorong nomor terakhir adalah mikrometer. Berarti kalau saya lihat di modulnya ada 3 alat ukur yang mau dikalibrasi dengan berbagai macam ukuran ini. Ya, nanti ketahuan itu skala ada salah atau tidak. Ya, nanti salahnya itu dibuat grafiknya, errornya. Berarti kalau 3 alat ukur, 3 pula grafik ini. Grafik ini adalah tugas setelah praktikum Anda. Ya, jadi di rumah dengan kelompok Anda atau bagaimana Anda buat laporan, itulah Anda buat laporannya, membuat skala kesalahannya itu. Sehingga tahulah apakah alat ukur tadi itu sudah standar atau terkalibrasi atau belum. Ya. Nah, ini kalibrasi alat ukur. Nah, ini tugasnya. Jadi Anda buat ini, ada cover, Anda tabelnya 3 buah, kena 3 buah alat ukur, dan hasil praktikumnya adalah error ini. Ini buat lagi 3 buah. Nah, itu yang dikumpulkan nanti ke island.
di tempat dosennya masing-masing. Ya, itu yang dikumpulkan. Tapi penilaiannya tidak hanya itu. Penilaiannya tentu di asisten ada tugas pendahuluan, ada responsi, dan pelaksanaan. Ya, ada 3 item juga dinilai di patu pratikum. Ya, salah satu penilaiannya nanti laporan. Laporannya nanti di island. Nah, nanti dinilai oleh dosennya. Ya, tapi apa yang dilaporkan sudah jelas di diktat ini disebutkan. Jadi tidak ya itu. Dan setiap Anda ya, bukan setiap kelompok. Setiap Anda harus melaporkan. Sampai di sini ada pertanyaan, saya harus istirahat sebentar. Sudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Kemudian modul keempat, ya modul keempat nanti eh, adalah mengukur geometrik yang disebut kebulatan, ya. Jadi nanti spesimennya apa? Spesimennya seperti ini ya, ini ya. Ini spesimen kita ukur, kemudian nampak ya. Nah ini. Jadi benda ini adalah bentuk suatu benda bulat. Ya, dengan mata sih benda bulat, tapi kalau diukur secara pengukuran belum tentu bulat, kan begitu. Nah, nanti ada namanya blok V di sini, atau bentuknya V, yang untuk meletakkan benda bulat tersebut ada blok V. Maka metodenya sebutnya blok V, nah salah ya, di sini ada sebut blok V. Dan alat ukurnya pakai sekali lagi yang dial indicator, ya. Ini dial indikator nih kayak jam ukur, di sini ada apa namanya? Ada ya itu ya. Ya kalau mau lihat dial ini kan Anda harus tahu ya. Dial ini di depan tadi ada gambarnya tadi, ya, seperti ini bentuknya. Eh, Dial ini paling banyak ini ya, dial indicator. Ini dial indikator. Mudah-mudahan juga modulnya sudah diberikan di kelas ya. Dial indikator untuk ini adalah ukur tidak langsung ya. Nah, satu skala ini biasanya satu skala ini satu skalanya adalah 0,01 milimeter. Ini perlu dicatat nih 0,01. Nah, ini jarumnya nih, satu skala ini 0,01 dial indicator. Ini sudah berapa orang yang hadir? Sudah masih 65 ya, saya nggak tahu. Berarti ada yang tidak hadir. Oke, kemudian ya tadi pakai dial indicator. Tentu dial indicator kalau ini diputar, ya, intinya gitu ya. Kalau ini diputar, masing-masing ini kita bisa tahu bentuknya bulat atau tidak. Nah, jadi mencari kebulatannya kita putar ini. Nah, masing-masing titik ini kan ada tanda-tanda ini. Nah, ditanda ini supaya kita dapat tandai. Oh, ini sudah naik dia sedikit, ini naik dialnya gitu ya. Nah, kira-kira begitu mencari kebulatan tersebut. Kira-kira begitu. Nah, datanya bagaimana nanti? Datanya itu, nah seperti ini. Jadi ada 12 posisi. Di sini ada 12 posisi. Ya, nampak ini ya, mudah-mudahan nampak. Ada 12 posisi, ya. Tapi setiap posisi itu ada 2 posisi juga. Nah, gitu. Apa maksudnya 2 posisi itu? Maksudnya begini kira-kira ya. Eh, Lingkaran tersebut kita bagi 12, ya. Tapi antara 1 dan 2 kita ambil posisi tengahnya juga nih. Nah, supaya agak cermat lah ya. Artinya dibagi 24 ini sebenarnya. Ya dibagi 24 lah intinya. Ya. Dibagi 24 ya, dibagi 24 ya. Tapi dianggap ini posisi 1, 2, 2, 3, nanti di tengahnya begitu. Oke. Nah, artinya kita putar dia ya CW, kemudian dapat sudah satu full, kita balikkan putarannya. Nah, maka ada 2 kali pengukuran, ukuran CCW dan CW, clockwise dan counterclockwise. Harusnya antara CCW dan CW itu datanya sama lah ya, tapi kalau berbeda sedikit berarti ada histeresis namanya.
dalam bahasa pengukurannya, histeresis namanya. Ya bisa saja. Maka kita dalam praktikumnya itu ya mengakomodir histeresis tersebut. Ini ada telepon terus ini. Ya, oke, kita pastikan aja. Oke, berarti mana data tadi? Data tadi adalah ini ya. Kok hilang ya? Ah, ini. Jadi istilahnya 12 ya. Jadi ini sebenarnya 12 tapi tambah yang 12 lagi 24 data, CW dan CCW. Ya, CW 24, CCW 24 nanti begitu datanya. Nanti datanya itu dirata-ratakan ya. Teoritisnya sama sih harusnya. Karena Anda putar balik-balik kan itu juga barangnya. Harusnya sama sih. Tapi bisa jadi tidak sama. Maka mungkin dirata-ratakan, diambil rata-ratanya. Nah, ini saja yang dilakukan di ketika praktikum sebenarnya. Tugas yang berat sebenarnya menganalisis data ini. Data ini, kan data ini belum tahu kebulatannya nih. Cuma data mentah saja. Nah, bagaimana kita melakukan analisis kebulatan? Maka data tersebut harus diplot di dalam grafik yang disebut grafik polar ini. Ya, setiap posisi itu diplot. Nah, diplot. Jadi begini kira-kira. Jadi begini. Jadi yang kalau saya besarkan sedikit, yang warna merah ini, yang ada warna merah ini adalah profil ketidakbulatannya. Ya, artinya di data satu kan artinya posisi 0 ya, posisi 0 di sini. Kita anggap 0 ya, kita jam ukurnya kita jadikan 0. Kalau kita gerakkan, nah nampaknya dia masih 0. Di kedua dia naik nih. Ya naik menjadi 9 kalau tidak salah ya, 9 kalau di sini datanya. Karena satu skala ini 2 ini, 0,02 maksudnya. 0, ini kecermatannya 0,02. Jadi 0,09 di sini. Berarti 9, ini 10, turun lagi, turun lagi, turun lagi, naik lagi, turun turun datar, turun lagi gitu-gitu. Sampai data keseluruhan. Nah, dapatlah data profil ketidakbulatan. Nah, apakah data profil ini sudah dapat berapa ketidakbulatan? Belum. Gimana caranya? Analisis lagi. Analisis dengan saya saran dalam tugas ini ada 2 metode, yaitu metode lingkaran luar minimum dan lingkaran dalam maksimum metodenya. Nah, nanti diterangkan langsung oleh asisten. Anda sering baca lagi metode ini. Tapi kalau saya jelaskan di sini dalam waktu yang singkat ini, saya jelaskan apa itu lingkaran luar minimum. Artinya, namanya saja lingkaran luar minimum. Artinya kita membuat lingkaran luar. Mana itu lingkaran luar yang di atas ini? Ini kan profil yang kuning warna ini ya, yang kalau ya saya besarkan sedikit. Oh, nggak bisa besar lagi. Ya, cukup besar. Ininya kan profil ya, profil warna merah tersebut. Saya buat lingkaran. Ada mudah membuat lingkaran ini ya dalam proses. Harus pakai jangka Anda, ya jangka ya. Yang paling tidak susah itu mencari titik pusat di mana ya titik pusatnya. Dia titik pusatnya nggak di tengah ini. Kalau di sini lihat nih geser sedikit nih, geser ke ininya kan geser dia ke kiri. Dan yang di atas yang satu lagi sebenarnya nggak terlalu pas. Ini ada geser sedikit ini. Anda bisa lihat nih ada geser sedikit ini. Ya, bergeser dia sedikit. Nah, disinilah titik pusatnya yang bisa membuat lingkaran luar yang paling kecil. Tapi nggak boleh lewat. Nggak boleh lewat. Kalau sudah lewat ya nggak boleh lagi. Nah, ini yang paling kecil. Nah, itu. Kalau sudah dapat lingkaran luar itu, selesai masalah itu. Nah, cari lagi lingkaran dalamnya. Yang sepusat dengan titik pusat yang sama. Buat lingkaran luar yang mungkin paling besar yang mungkin dibuat. Ya, paling besar pasti mungkin nonjok ke sini ya. Di sini masih kosong ya, sini masih kosong, masih kosong. Yang paling di sini. Ya ini. Nah, harga ini ya, garis ini, titik ini adalah ketidakbulatannya. Nah, sekarang ketemu ketidakbulatan itu. Ya, contohnya di sini mungkin ketemunya berapa ya gitu ya, 0, berapa. Ya, skalanya tadi berapa? Ya, nanti dicari aja. Ya, itu kira-kira petunjuk saya. Kemudian Anda satu lagi metode lingkaran dalam
maksimum. Nah, kalau lingkaran dalam maksimumnya mulai dari yang dalam dulu. Ya, cari titik pusatnya baru keluar lingkaran luar. Kira-kira begitu metodenya. Nah, ini mungkin tidak bisa sekali mengerti ya, tapi Anda harus tahu ya. Nanti dalam praktikum, di asisten, di training apa baru ketemu nanti hasilnya. Mudah ketemu. Ini tugas yang hasilnya nanti dilihatkan sama asistennya nanti sebelum dikumpulkan. Jadi tugasnya adalah cover data dan analisa. Ini cukup panjang analisanya ya, panjang ya. Nah, ini agak berat ini. Jadi modul 4 tuh kalau analisanya cukup panjang. Oke ya. Nah, kemudian modul 5 lagi ya, saya cepat aja. Eh, Modul 5 itu adalah, maaf mata saya sudah sakit ini. Nah, mampu melihat, saya tutup-tutup aja sedikit ya. Modul 5 ini adalah modul kekasaran permukaan ya. Kita mencari kekasaran permukaan. Bentar, mata saya sudah susah melihat, saya harus pakai obat dulu sebentar. Bentar ya. Oke, modul 5 ini sebenarnya kita pakai alat ukur yang dijual oleh Mitutoyo, ya, yaitu kayak begini. Jadi kita memakai alat ukur kekasaran permukaan, ya. Kita mengukur spesimen, ya. Spesimen ini dia spesimennya, kira-kira begitu. Ini pakai sensornya di sini, kemudian ini nanti itu ya. Nah, nanti kita disiapkan oleh asisten spesimennya, yaitu 3 buah spesimen hasil mesin freeze dan 3 buah spesimen hasil mesin bubut atau churning ya, proses churning. Ini proses milling namanya ya, churning. Nanti kita ukur 3 buah ini. Ya, 3 buah ini tentu yang dipilih yang ini ya parameternya, kalau Anda sudah belajar teknik manufaktur itu gerak makannya yang paling kecil sampai yang agak besar ya. Ya, dia teorinya kalau gerak makan besar itu kasar dia, ya. Kalau gerak makan kecil teorinya halus dia, kira-kira begitu. Diukur nanti kekasarannya adalah dalam bentuk RA namanya. RA itu R itu roughness, A itu average, ya. Jadi kekasaran rata-rata namanya RA. Terus satu lagi yang diukur itu adalah RZ. Jadi tidak satu parameter, ya. Mengapa itu nanti tanya nanti. Itu penting juga ini. Mengapa harus 2 ya? RZ ini ada lagi ya, biasanya di dalam alat ukur tuh dapat datanya antara RA dan RZ-nya. Tentu tidak sekali ukur, kita ukur 3 kali, kita kali nanti di analisa kita rata-ratain gitu ya, kita dapat hasilnya. Nah, ini yang disebut dengan ini. Nah, ini yang tugas yang dilakukan setelah praktikum, bisa dibaca. Intinya tugas ini nanti Anda ini disuruh, kan Anda disuruh mendapatkan harga RA dan RZ tadi ya. Nah, harga RA dan RZ yang sudah Anda dapat, Anda golongkan apa namanya kekasarannya. Apakah kekasarannya grade-nya N8, di sini ada N7 atau N berapa, N6 atau N5, nanti silakan dibaca. Kan nampak ini, kalau yang ini kasar ini, grade-nya berapa nih, N9. Ini makin ke sini makin halus, N5 atau N6. Nah, dalam aplikasi industri ini yang pentingnya kita harus bisa melihat komponen itu grade-nya berapa, ya, grade kasarnya itu. Nah, jadi itulah gunanya alat kekasaran permukaan tersebut. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian ya mudah-mudahan di tempat saya sudah hujan lebat ini. Tempat Anda sudah hujan lebat ya. Nah, ini. Nah, nanti Anda mengkalibrasi juga ya.
Jadi alat ukurnya dikalibrasi dengan kalibratornya. Ini kalibrator namanya, yang tukang kalibrasinya. Jadi khusus mengkalibrasinya. Nanti ada juga nanti modul itu. Kemudian Anda harus mengerti juga ya apa perbedaan antara RA dan RZ. Ya, RA itu rata-rata. Jadi profilnya seperti ini, rata-ratanya berapa? Itu rata-ratanya kecil. Ya sedikit ini, ya. Kalau RZ itu 5 buah tinggi tertinggi dan tinggi terendah. Ini tingginya segini, yang paling tinggi ini terendah, ini tinggi paling ini terendahnya gini. Ini berapa nih panjang ini berapa panjang ini berapa panjang ini, berapa panjang ini, berapa panjang ini, itu dirata-ratakan dibagi 5. Nah, itu RZ. Nah, jadi RZ itu selalu lebih besar ya, selalu lebih besar daripada RA. Nggak pernah RA lebih besar dari RZ. Selalu 2, 3 atau 4 atau 5 atau 6 kali lebih besar dari RA. Karena RA itu kecil itu. Maka RZ ini penting ini diukur ini menurut saya. Tidak ada alasan-alasan tertentu di pabrik yang RZ itu dipentingkan. Berikutnya terakhir, mudah-mudahan sampai 7/4 ya. 1 jam cukuplah kita praktikum. Saya lihat nih mahasiswanya sambil bicara-bicara ya, mudah-mudahan bisa dengar. Ya, oke. Modul terakhir adalah, jadi Anda sudah mengerti ya bahwa ini tabel apa namanya yang dihasilkan, yang ini yang Anda coret-coret, kira-kira begitu. Kemudian Anda tugas praktikum Anda begini, ini ada 1, 2, 3. Kemudian itu yang dikumpulkan nantinya ya dengan cover. Kemudian yang paling banyak itu adalah ini modul ke-6. Ini agak modul ke-6 itu yang diukur itu adalah kedataran ya, kedataran. Tapi khusus modul 6 ada 2 mode, ada 2 tugas ya. Pertama melevel. Mengapa melevel? Karena memang pekerjaan ini banyak dilakukan oleh mahasiswa ya. Kalau Anda buat pabrik, mendatangkan mesin dan lain-lain, kita harus melakukan leveling. Leveling itu dengan meja rata. Apa esensi leveling? Leveling itu melihat apakah dia datar nggak mesin itu. Kalau nggak datar ya artinya bebannya apa ya, nggak seimbang, nggak bagus itu artinya. Jadi kita harus melevel mesin ya. Jadi toleransi yang mau dilihat ini simbolnya kedataran seperti ini ya. Kedataran seperti ini. Oke. Nah, untuk leveling mesin kira-kira bentuknya di labor itu kita punya meja rata seperti ini. Nggak mirip ini betul ya, ini nggak dari labor saya ambil gambarnya. Sebenarnya gambar dari labor ada yang di YouTube. Di YouTube tuh memang gambar saya yang menjadi aktor utamanya. Bisa Anda lihat aja tuh. Pengukuran kekasaran ini, metrologi ini ada saya di YouTube itu. Anda bisa cari YouTube, metrologi, pengukuran kekasaran, kedataran tuh saya yang membuat di YouTube ya. Saya YouTuber aja juga ya, banyak sekali modul saya di YouTube. Tapi yang nontonnya enggak banyak. Kalau kecuali saya buat yang YouTuber agak aneh-aneh ya banyak. Kalau saya penontonnya paling-paling ya paling banyak tuh 1.000 orang ya. Enggak banyak ya. Ini leveling ya. Seolah-olah meja rata ini mesin lah ya. Kita mau levelnya apa, lebih tinggi yang mana, lebih tinggi kiri atau kanan, kemudian kita sejajarkan, kita level. Ya, ini sumbu sumbu apa namanya? Sumbu Y, sumbu X saya sebut, sumbu X lah. Longitudinal ini sumbu Y-nya. Jadi ada 2 leveling ya, leveling di sumbu ini dan sumbu ini. Ya, nanti sama asisten. Dan kita memakai ini namanya spirit level, pendatar ini. Ya, pendatar ini ya sebagai alat untuk melihat level. Nah, pendatar itu bentuknya ini ya, bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini ya. Ini atau ini atau ini ya, bentuk ini. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Ini pendatar. Ya, jadi intinya dia punya apa ya? Punya bubble. Bubble itu punya gelembung dan punya skala. Ya, punya skala.
Kalau gelembungnya di tengah itu rata itu. Ya, kalau dia tidak rata, gelembungnya naik. Kalau gayanya sebelah sini, sebelah apa ya? Sebelah kanan, maka yang tinggi itu yang mana? Nah, itu. Kalau dia sebelah kiri, yang tinggi yang mana? Nah, cobalah Anda pikir-pikir itu di rumah ya. Kalau kalau bubble saya bergerak ke kanan, yang tingginya sebelah mana? Kalau bubble saya bergerak ke kiri, yang tingginya sebelah mana? Nah, coba rasa-rasain itu. Nah, di bubble ini yang paling penting adalah ini angka ini. Ini 0,05 mm per meter. Ini 0,02 mm per meter. Ya, ini angka-angka ini. Itu penting itu, ya, angka ini. Ini 0,01 mm per meter. Ini apa? Ini ada nih 0,02 mm per meter. Nah, itu angka-angka itu. Jadi setiap apa namanya? Setiap alat ukur punya eh, karakteristik yang seperti itu. Nah, ini bubble-nya ya. Ini sudah ke kiri dia nih. Kalau rata dia di tengah-tengah ini enggak di tengah betul ya. Sebelah jadi sebelah sini lebih tinggi nih daripada sebelah sini nih. Nah, persoalannya berapa lebih tingginya? Nah, itu yang saya mau ajarkan di sini. Nah, berapa lebih tingginya ininya delta ini H-nya ini berapa lebih tingginya untuk panjang pendatar L. Jadi satu gelembung bergeser, ini kan satu gelembung nih, D ini gelembung ini. Gelembung itu bergeser satu skala, maka ada tingginya segini, H-nya berapa. Nah, itu yang harus Anda eh, perhatikan. Nah, contoh, ini baru pelan-pelan saya, ini materi praktikumnya, ini harus mengerti ini mudah-mudahan dengan sekali terang. Yang kita pakai namanya sensitivitas yang kita pakai ada dua nanti pendatarnya waktu praktikum. Ada 0,1 mm per meter, ada 0,4 nanti. Artinya apa ini barang? 0,1 mm. Artinya, artinya, gelembung ini kalau bergeser dia satu skala, artinya, ini pelan ya, kalau bergeser dia satu skala, maka 0,1 mm. Delta ini 0,1 mm ini delta H, maka tinggi naiknya itu di sebelah sini lebih tinggi nih. Ya, 0,1 mm untuk untuk panjang ini 1 meter. Untuk panjang 1 meter. Ini per meter. Jadi, tidak ada pendatar yang panjangnya 1 meter. Tidak ada. Pendatar kita panjangnya pendek, yaitu 100 mm atau 10 cm atau 0,1 mm. Nah, sekarang saya ajak berpikir Anda. Kalaulah untuk 1 meter, dia naik 0,1 mm. 1 meter. Jika pendatar Anda panjangnya cuma 100 mm atau 10 cm, berapa H-nya ini sebenarnya? Ada yang tahu? Perhatikan ada yang tahu? Ya, pertanyaan sekali lagi, kalau sensitivitas saya 0,1 mm, 0,1 mm itu artinya delta H-nya ini 0,1 untuk 1 meter. Kalau untuk 1 meter dia artinya 0,1. Kalau prakteknya Anda pakai pendatar yang panjangnya hanya 10 atau 100 mm, ini kan artinya 10 kali lebih pendek ya dari 1 meter ya. Ini ya. Maka hanya berapa kira-kira? Ada yang tahu? Tadi mahasiswa sebelumnya tahu itu. Ada yang tahu? Hah?
Pak Zulkifli Amin sudah datang, terima kasih. Saya cek. Eh, Pak Rispandi. Pak Rispandi juga sudah hadir. Terima kasih. Ada 2 orang dosen yang ikut serta dalam ini. Gimana mahasiswa? Ada yang tahu? Kan itu hukum kesebandingan matematik ya. Ya. Kalau eh, berapa ya? 1.000 harganya 10. Kalau 100 apel harganya 1 kan? Kan begitu kan? Ya, itu ya. Itu logika mendasar kan, matematik ya. Setuju ya? Ada nggak masuk lagi logika gitu tuh. Kacau. Jadi kalau 1 meter itu hanya 0,1, maka kalau pendatarnya hanya 0,1 meter alias 10 cm, maka hanya berapa? 0,01 mm. Ya, 0, nih sudah ada di atas nih, 0,01 milimeter alias 10 mikron. Artinya kalau bergeser 1 gelembung ini naik 10 mikron. Kalau 2 gelembung 20 mikron. Kalau 3 gelembung 30 mikron. Kalau 4 gelembung 40 mikron atau 0, kalau 5 gelembung ya 50 mikron atau 0,05. Gitu ya kira-kira ya itu. Nah ini jadi Anda tahu kalau misalnya Anda melevel apa namanya? Melevel sebuah sebuah apa namanya? Sebuah bedah, ternyata naik gelembungnya gitu ya, mana tadi ya, lupa saya. Ya ini misalnya, ya kalau seandainya tadi adalah ini naik gelembungnya berapa ini? Ini bisa dilihat ini. Dia harusnya di mana ini? Di tengah. Ini dua dua ini naik gelembungnya, harusnya dia di sini posisinya nolnya nih. Jadi 2 gelembung ke kiri. Berarti ke kiri ini lebih tinggi nih. Nah, nanti dihitung tergantung sensitivitasnya nih. Ya, kebetulan sensitivitasnya agak berbeda. Kalau yang tadi itu ya 2 ke kiri, yang ke kiri ini lebih tinggi sekitar 20 mikron lebih tinggi, kira-kira begitu. Nah, itu dasar dari leveling ya. Jadi kalau Anda nampak di sini ketahuan sekian gelembungnya bergeser, maka Anda tahu berapa permukaan ini lebih tinggi dari permukaan yang ini. Ya, kira-kira itu tugas leveling mahasiswanya. Itu tugas praktikumnya ya, kira-kira begitu. Kemudian sebenarnya kalau ini ya sederhana. Yang berikutnya adalah lebih lebih apa lagi, lebih sedikit lebih complicated ya. Itu menghitung kerataan. Kalau kerataan tentu harus bidang yang diukur ya, bidang yang diukur ya. Maka kita carilah eh, garis ya. Metodenya sih banyak sih, Union Jack namanya, tapi barangkali ini terlalu eh, banyak garisnya 8. Nah, kita dalam contoh kita cuma yang sederhana, kita garisnya cuma cukup 3 garis saja. Ya ini, yang merah ini. Jadi garis ACG, ACG saja. Nah, ACG. Nah, nanti kebetulan kita pakai pendatar yang ini ya, mungkin kalau AC itu ya AC lah. AC itu mungkin 4 pengukuran, 1 2 3 4. Kalau AG itu mungkin 3 pengukuran, 1 2 3. Kalau yang ini 5 pengukuran ya, 1 2 3 4 5. Jadi ini 5 pengukuran, ini 4 pengukuran, dan ini 3 pengukuran. Jadi AC ini GC, ini AG ya. Jadi ada di data yang diperoleh nanti ya, data apakah +3 atau -2 atau +4, ini dari gelembung yang ada di sini ya, kira begitu. Nah, data itu data mentah. Nah, data mentah itu kita analisa dia berapa kedataran dari garis bidang ini ACG ini. Nah, itu berikutnya dalam praktikum Anda. Dalam tugasnya, bukan praktikum ya, tugas yang Anda dikerjakan sama mahasiswa. Nah, teori dasarnya adalah suatu bidang ACG tadi, ACG seperti tadi ini, akan tahu kerataannya, kerataan itu begini simbolnya, berapa misalnya sekian kerataannya atau ketidakrataannya kalau
titik awal dan titik akhir semua garis itu berharga 0. Itu teorinya. Nah, teorinya itu. Tapi kalau kita ukur AC tadi ada berapa ya? 4 data, AG 3 data di sini, dan GC 5 data. Ternyata skalanya ini titik awal dan titik akhir tidak 0. Titik awal dan titik akhir tidak 0. Apalagi titik akhir selalu tidak 0. Ya, tidak 0. Ya, jadi metode pertama adalah kita mengubah dulu dari skala gelembung menjadi skala H yang tadi itu. Ya, kebetulan ini kita pakai pendatar yang 0,4 ya, tidak 0,1. Maka satu skala itu besarnya 40 mikron. 40 mikron ya. Berarti dikali 40 nih semuanya, ini kalinya 40 nih, semuanya 40 nih. Kalau Anda lihat ini kali 40, semuanya kali 40, betul ya? Kalau 2 80, kalau 3 120. Nah, jadi skalanya kita konversi dulu ke dalam delta H supaya tahu mikronnya berapa tingginya kayak gitu. Nah, ternyata tetap di sini tinggi akhirnya tidak 0. Nah, kalau tinggi akhirnya tidak 0, belum bisa kita mendapatkan kerataannya. Nah, pertanyaan mendasarnya bagaimana supaya 0? Tentu dijadikan 0. Caranya satu-satunya adalah dilakukan nanti ada yang disebut koreksi putar. Jadi garis itu diputar intinya supaya garis itu kemudian menjadi 0. Nah, gitu kira-kira. Nah, syarat dia bisa diputar, dia harus dikumulasikan dulu. Dikumulasikan dulu. Intinya nanti ya, dikumulatifkan dulu. Jadi gimana ya, mengkumulasikan, ini kan data tadi awal tadi. Ini saya ambil dari data awal tadi ya, ini data awal AC, ini data awal dalam bentuk H ya, data ATG ya. Supaya dia bisa dikoreksi putar, dikumulasikan. Artinya data ini ditambah ini hasilnya, ditambah ini hasilnya, ditambah ini hasilnya, ditambah ini hasilnya. Jadi tambah, betul kan, 80 tambah 80, 160 hasilnya. Dapat kita 160 kumulasinya, baru bisa kita putar. Koefisien putar. Jadi ada koefisien putar yang disebut nanti titik akhirnya nih 160. Maka kita harus membuat supaya jadi 0, di koefisien putarnya harus 160 juga nilainya. Sehingga kalau dikurang nilai ini jadi 0 ini. Itu teorinya. Nah, nanti agak-agak panjang juga ya. Jadi itu teorinya. Jadi kita dapat 160, tinggi awalnya 0, jadi 160 kurang 0 dibagi, ini kan berapa seksi nih? Kalau AC itu 3 ya. 4 titik ya. Ada bagi 4. Bagi koreksi putarnya adalah 40. Nah, jadi kenaikannya diputar 40 dia. Jadi incremental 40 dia. 40, 80, 120, dan 160. Nah, baru nilai ini dikurangi. 160 kurang 160, 0. 80 dikurang 120 minus ini kurang ini, minus ini kurang ini, 100 minus ini. Baru dia titik awal dan titik akhirnya menjadi 0. Cara yang sama juga di AG, sehingga titik awal dan titik akhirnya ketemu 0. Cara yang sama di GC, sehingga titik awal dan titik akhirnya jadi 0. Kalau sudah 0 semua, bisa diketahui berapa ketidakrataannya. Ya, cari yang maksimum dan cari yang minimum. Kalau sini saya lihat yang maksimumnya di sini. Nah, ini 88 yang paling tinggi, plus yang minusnya berapa? Minusnya kemungkinan yang 66. Nah, berarti ditambahkan ini, maka bidang ini menjadi 154 mikron atau 1,54 mm. Itulah ketidakrataan bidang tersebut. Artinya praktikum kita sudah bisa menghasilkan ketidakrataan. Jadi praktikum kita sudah bisa menghasilkan ketidakbulatan. Praktikum kita sudah berhasil kekasaran. Praktikum kita sudah berhasil menunjukkan dimensi. Jadi semua output yang diinginkan praktikum sudah berhasil. Nah, itu yang diharapkan. Jadi kalau praktikum kebulatan dapat ketidakbulatan. Kalau praktikum kedatangan dapat, kira-kira mungkin itu
nilai kalau praktikum kekasaran dapat ketidakkasarannya. Nah, itu saja barangkali modul yang saya berikan terkait ini. Sudah berapa ini? Mungkin ada dari asisten yang mau tambahkan atau bagaimana? Mungkin terima kasih juga kepada Pak Rispandi dan Pak Zulkifli Amin sebagai dosen. Kami juga tim dosen. Jadi saya inilah merapel aja lah bagaimana kalau diberikan oleh masing-masing dosen akan waktunya panjang-panjang. Mungkin dosen bisa hari Kamis, hari Jumat, jadi kita satukan dalam satu. Nah, kali ini mungkin oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ada lagi mungkin silakan pengumuman dari asisten atau dari dosen lain, mungkin bisa tambahkan Pak Rispandi atau Pak sebagai koordinator praktikum dari dosen atau Pak Zulkifli Amin. Saya matikan aja recordnya ya. Ya.